Rabbina, itu milik Tuhan kita. Ya. Sifatun tapi sifat bihi kelawan sombong. Kumahsusatun jadi kekhususan. Fatujan nabiha maka ngadono sapa talib ha ing sombong. Wattaki lan padha wedya sapa talib marang sifat sombong. Sifat sombong itu hanya khusus dimiliki oleh Allah. Ini kayaknya pernah dibahas ini dulu ya. Allah, Masya Allah, maka jauhilah dan takutilah ya, maka para pencari ilmu supaya menjauhi sifat sombong itu dan takut untuk mendekat pada perilaku sombong ya, karena sombong itu hanya khusus milik Allah. Ya. Allah, Masya Allah, hanya khusus milik Allah. Yang sombong seperti iblis, ya, itu kok bisa sombong? Kok berani iblis itu bersikap sombong? Itu artinya iblis telah menyerobot, ya, menyerobot, mencuri sifat Gusti Allah. Maka akibatnya makhluk yang berani bertindak, ya, nyerobot, berani melakukan pelanggaran atas kodratnya, maka dia mendapat azab. Karena kodrate makhluk itu ya gak oleh sombong. Sombong itu milik Gusti Allah. Siapapun yang melanggar kodratnya, maka dia akan menerima azab, mengalami resiko, ya, akibatnya dahsyat, yaitu azab. Yo, Masya Allah, azabe wong sombong, azabe makhluk sing sombong ini berkelanjutan, ya. Dari ketika dia itu bersikap sombong sampai nanti di akhirat, sombong itu akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Surganya Allah tertutup bagi orang yang sombong. Dikisahkan seorang seorang aulia ilah yang namanya Yazid Al-Bustami. Aulia ini Yazid Al-Bustami ini salah satu wali yang masyhur ya pada zamannya, dan sampai sekarang pun kisah-kisah tentang beliau banyak kita dengar. Yazid Al-Bustami ini seangkatan dengan Malik bin Dinar, dengan Fudail, dengan Rabi'ah Ad-Dawiyah, seangkatan. Satu angkatan ini dengan apa itu Sibli, ya, dengan Sibli satu angkatan. Yazid Al-Bustami suatu saat berziarah ke Mekah.
Pas dia mau masuk ke Mekah, dia setelah sampai rumah di tempat di maktab dia tinggal, dia malam-malam mau berangkat ke Mekah. Mau berangkat ke Mekah. Mau berangkat. Dari Mekah, dari tempatnya itu mau berangkat ke Masjidil Haram. Mau tawaf, malam-malam mau tawaf. Bengi-bengi kata itu tawaf. Nah, tempatnya kebetulan jauh, ya, di dekat apa itu di daerah mana Jabal Qubais sana, ya. Atau mungkin sekitar daerah apa itu dekat-dekat Ma'la Ja'fariyah sana itu ada, ya. Apa itu Yazid Al-Bustami ini jalan keluar dari rumah dia tempat nginap, dia menuju Masjidil Haram. Di tengah jalan yang agak sepi, dia berpapasan dari jauh ada seekor anjing. Seekor anjing. Seekor anjing. Yo, kok ana asu nang kene? Ada asu. Ada asu, ada anjing. Yo. Sampai di tengah keheranannya, kok ana kerek, kok ana asu hidup Mekah gitu. Ya, tidak ana asu nang kene. Ini siapa? Yazid Al-Bustami ini dalam hatinya selain itu ada terbesit, ya dia jalan minggir-minggir, bukan khawatir dicakot, bukan, tapi khawatir didilat. Waduh, kok dilat aku ini, najis asu. Nah, najis. Kok ono kewan najis nang ngene iki. Ngono. Ya. Akhirnya dia jalan merepet, minggir-minggir embong. Minggir-minggir. Ya Allah. Pada saat merepet itu, anjing itu terasa seakan bicara sama dia. Dia tatap, begitu dekat-dekat anjing itu menatap dia seakan ngomong. Seakan ngomong. Anjingnya melaku. Terus begitu lepas, semakin dekat ke Masjidil Haram, ya. Begitu masuk pintu gerbang, ya. Ternyata apa? Yazid Al-Bustami ini tidak melihat Ka'bah. Gak ndelok Ka'bah, gak ketok Ka'bah. Gak ketok Ka'bah. Gak kelihatan Ka'bahnya. Ya bingung, apa saya salah masuk? Ya. Di situ banyak pintu di Ka'bah itu, ada 7 apa berapa pintu, ya. Cara cari muter. Jadi lihat banyak orang tapi gak ketok Ka'bah deh. Kok gak ketok Ka'bah? Gak ketok Ka'bah. Ya. Apa yang salah? Mosok Ka'bah sakmono gedene gak ketok, apa saya salah masuk? Tak lihat cagak-cagak iki Masjidil Haram, Mekah, tapi kok gak ono Ka'bah. Karo Ka'bah. Ya Allah. Akhirnya dia balik. Kalau gak ketok Ka'bah. Ya, dia cari jalan, akhirnya dia balik. Mungkin salah saya masuk ini. Itu dia balik, papasan karo asu itu mana? Papasan dengan anjing hitam tadi, papasan lagi.
Ternyata pada saat papasan hitam itu anjing itu seakan-akan ngomong, Yazid, sombongmu, gelane sombongmu, ya, gelane sombongmu. Awakmu nganggep aku najis, memang ya, memang aku najis. Tapi sak najis-najisku, si iso diberseni. Senajis-najis saya anjing ya, senajis-najis saya masih bisa dibersihkan. Walaupun dikatakan najis muhalado, si iso dihilangi. Najisku ini si iso hilang. Tapi dek najis hatimu, gak iso hilang. Ya. Sebab rumangsane ya, sebab merumangsakan dirinya bersih, kemudian menganggap menajiskan anjing sehingga tidak mau ketemu nyongko makhluk Gusti Allah iku elek. Ya. Benar, anjing itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang najis, tapi kan tidak usah dibenci. Jadi perasaan lebihnya, merasa lebih, waduh ana asu iki najis iki. Ini hal yang demikian tadi itu dianggap satu kesombongan. Sombonge hatimu, sing nganggep aku najis iku mau, sing nutup awakmu sampai gak ketok Ka'bah. Seketika Yazid Al-Bustami nangis, Masya Allah, nangis. Jadi asu itu mau ngomong. Asu itu mau ngomong. Sombongmu iku lho, sing gak iso, sing garakno awakmu gak iso ndelok Ka'bah. Ya, Masya Allah. Ya, ini sama-sama syair ini kayak ya nyangkut sekali ya, nyangkut sekali bahwa sombong itu sifat Gusti Allah yang tidak berhak untuk dipakai oleh siapapun. Ya, seorang Yazid Al-Bustami yang wali saja nyumbungi asu loh, nyumbungi asu, iku gak ketok Ka'bah. Ya, nyumbungi asu, padahal ya sing asu memang najis, tapi gak usah dianggap najis lah, gak usah dinyek najis ya. Loh. Ya li, paham li. Nyumbungi asu, ini gak ketok Ka'bah. Apa meneh ana wong nyumbungi kancane, nyumbungi wong liya, tambah gak ketok kabeh. Allah, betapa kita sering bersikap sombong, ya. Walaupun tadi sombong itu gak metu, cek nang ati tok itu, nang ati tok sombonge. Gak metu kapan? Iku wis gak ketok Ka'bah. Allah ya Karim, ya belajar buat sombong, ya daripada itu malah ini pelajaran yang harus kita ambil, ya. Wong sing kaya awake dhewe menungso sing mulya iki ya, sing dianggap mulya nyumbungi kiri, nyumbungi asu ae gak iso ndelok Ka'bah. Apalagi kita harus biasa nyumbungi siapa? Kanca, nyumbungi tangga, nyumbungi wong, masyaallah. Apa yang terjadi ketika seseorang sombong, dia tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Jadi ya, ketika di dalam hati seorang hamba ada kesombongan, maka dia tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Digambarno ya Yazid gak iso ndelok Ka'bah padahal nyumbungi kiri. Apa meneh menungso nyumbungi wong liya, ya. Apalagi kita sesama kita menyombongi, saling sombong, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Ya. Masyaallah, siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan, maka di dalam hidupnya tidak akan pernah melihat kebenaran, tidak akan bisa melihat kebenaran. Ya. Qala Abu Hanifah, dawuh sapa Imam Abu Hanifah rahimahu mugi-mugi rahmati maring Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah li ashabihi
maring koncone Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepada temannya, para temannya ya, para sesama ahli ilmunya ya, karena Imam Abu Hanifah ini salah satu imam mazhab ya, ahli fikih ya, salah satu imam mazhab yang populer ya, yang dia di samping seorang ulama, dia adalah seorang konglomerat ya. Ya hidup di mana? Hidup di Irak ya. Hidup di Irak, di negara Irak. Ulama asal Irak ini adalah seorang konglomerat. Di Basrah dia punya supermarket, punya toko serba ada, yang dimana biasa di sekitarnya itu ada masjid yang semuanya dibiayai oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah setiap kali mengadakan kumpulan dan setiap kali di tempatnya dia punya supermarket itu dibuat majelis taklim. Ya, masjid taklim. Ketika ada pembahasan yang kritis, sebelum dibawa ke masjid, dibahas dulu di tempatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah ini Masya Allah seorang ulama yang kaya raya. Ya. Ini menyampaikan pesan kepada teman-temannya, adimu amaikum amaimakum. Adimu amaimakum, adimu podong gede akan sira kabeh membesarkan ya. Amaimakum maring surban sira kabeh. Surban. Dalam istilah ada surban, ada turban. Kalau turban itu yang diuteng-utengi turban. Kalau surban itu yang dikalungkan. Ya. Kalau turban itu yang diuteng-uteng ini. Ya, itu uteng-uteng turban. Ya. Kalau surban yang dikalungno itu surban biasanya. Amaikum. Maka besarkanlah surban-surbanmu. Surban kalian semua. Ya, wawasyu amamikum dan longgarkan amamikum lengan baju kalian semua. Ya, ini innama lang mestine barang kola kang ngucap sapa Imam Abu Hanifah dalika yang mengkono pengucap. Sesungguhnya ucapan yang disampaikan Abu Hanifah tersebut untuk menyuruh kepada teman-temannya membuat atau membesarkan surbannya dan membuat lengan baju yang lebar. Iku li'alla yustakhafu supaya ora den entengaken den remehaken ya. Supaya ora den remehno bil ilmi kelawan ilmu wal ahli lan ahline ilmu ya, sapa wong sing duwe ilmu dan ilmu tidak dipandang rendah oleh seseorang ya, karena simbol sosial, status sosial para orang-orang dulu itu ya adalah mengenakan pakaian surban yang tebal, semakin bundar ya, semakin kandel. Ini menunjukkan status sosialnya, termasuk pakaian baju atau khaflah sing lengannya gede. Wah. Ya, gede. Dulu memang pakaian itu menjadi sumber dari pandangan seseorang terhadap diri seseorang. Ya. Maka di Jawa disebut ajining diri sakaning busana. Seorang itu dihargai karena pakaian yang dikenakan, ya, Pakaian seseorang, ya. Kalau di kalangan orang Arab, Afrika khususnya, ya, semakin banyak kain yang digunakan, semakin menunjukkan status sosialnya. Jadi masih kalau kamu nanti ke Mekah, muka-muka ya, sampai ke Mekah awakmu ya, ziarah Mekah Madinah, kamu lihat kalau orang Afrika pakai baju itu sampai kainnya luweh-luweh, diubeng-ubengno nang awake, di lengan kanan, lengan kiri, diturah-turahno kain. Memang turah. Ya.
Ya kain yang gilap-gilap mereka ya, orang satu mungkin masih pakai kain 30 sampai 20 sampai 30 meter. Ya, itu betul itu. Lain digunakan, ini panjang dihubung-hubung nang awake. Ah, itu. Ya masih beranggapan seperti itu. Ya, masih beranggapan seperti itu. Kalau sekarang simbol pakaian yang dikenakan itu bukan dari kainnya. Ya, kalau di Indonesia, kalau di negara-negara yang peradabannya sudah dianggap lebih maju, ini dari mereknya. Mereknya ya. Mereknya ya, simbol yang dipakai itu menandakan itu produknya siapa ya. Baju yang sama, kain yang sama, kalau mereknya beda, harganya beda. Ya leh. Ya yang jelas begitulah. Jadi apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah maksudnya orang-orang yang berilmu dari kalangan sahabatnya Abu Hanifah yaitu orang-orang yang berilmu ini memakai pakaian yang mengesankan kemapanan sosial. Jadi pakaianlah yang menunjukkan bahwa kalian itu sebagai orang yang tidak kekurangan, orang yang mampu, orang yang berpunya. Tuh ya. Ngono. Kenapa? Ini agar orang-orang yang dari kalangan orang berilmu ini tidak dipandang rendah oleh orang-orang lain. Ya, boleh. Maka perlu juga ini kita jadikan sebagai apa itu cara kita agar kita atau kalangan-kalangan kita, santri khususnya, orang pesantren khususnya, agar tidak dipandang sebelah mata ya sama orang sekarang, yang notabene orang sekarang ini zamannya zaman apa nih? Ya sekarang zaman matre, semua ditampilkan dan semua ditampakkan dengan apa yang dimiliki dan yang digunakan. Uang dianggap uang, uang dihargai orang karena apa yang dinaiki, apa yang dipakai, ya, apa yang digawe. Oh, ya santri ya kudu ngono saiki, ya, santri kudu ngono. Karena dengan kita bisa diterima dan dianggap sejajar dengan mereka, karena hanya mereka mau mendengarkan orang yang dianggap sejajar, ya. Karena berbagai apa itu sejarah sudah mencatat para nabi, Nabi Hud ya, terus Nabi Saleh atau nabi-nabi yang lain. Ini banyak ditolak Nabi Nuh juga ya. Nabi-nabi yang lain termasuk Nabiullah Muhammad itu ditolak ajakannya oleh kaumnya. Ini karena dianggap status sosialnya di bawah standar mereka. Ya. Para nabi termasuk Nabi Muhammad malah ditawari, Muhammad, nek awakmu ngene iki kepengin dunya, kepengin harta, saya kasih. Tak kei piro njalukmu. Sing penting ojo ajak-ajak sing gak-gak. Ada. Jadi mereka rata-rata itu orang-orang ya dalam ini problem dakwah, ya problem dakwah. Kebanyakan masyarakat itu hanya mau mendengar kepada orang yang dianggap setara atau bahkan lebih tinggi kedudukan sosialnya. Ya. Nek kalangan wong sugih diajak wong melarat di ngon ngrungokno ngomong wong melarat, emoh. Awakmu duwe apa omong-omong wong gak iso gak duwe apa-apa ae. Ngerti gitu. Ya, ini problem dakwah dari sejak zaman Rasul sampai sekarang. Ya. Karena kebanyakan orang yang sudah memiliki banyak sesuatu, ini kemudian sering sombong, ya. Ya sudah angel diajak, angel didakwai. Angel didakwai. Ya. Karena
di antara para nabi itu yang diberikan anugerah ya, mukjizat, kekayaan itu tidak sedikit ya. Paling siapa itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang dari lahir sudah menjadi raja ya, Nabi Sulaiman ya. Yang lainnya para nabi ekonominya ya begitu-begitu ya, di bawah rata-rata. Ya rata-rata. Ya. Termasuk ya Nabiullah Muhammad sudah. Dan rata-rata para nabi itu pernah jadi penggembala. Penggembala. Ya. Jadi tukang angon. Ya, tukang angon. Masya Allah. Ya. Nah inilah yang kemudian melandasi siapa Imam Abu Hanifah agar ilmu itu dihargai oleh orang dan termasuk ya utamanya wong sing duwe ilmu kudu diregani. Ya. Agar ilmu itu kan isinya apik ya, kebaikan, pengetahuan. Ya. Tapi kalau dianggap atau dipandang oleh seseorang bahwa yang menyampaikan ilmu itu tidak memiliki kesetaraan dengan mereka, maka ilmunya pun dipandang rendah sama mereka. You know. Jadi jika dianggap enteng, jika direndah, maka awakmu kudu gagah, tampilanmu kudu tampil padha karo wong sing ana. Kalau yang lain-lainnya punya kendaraan, kamu harus punya kendaraan. Ya. Tentu kendaraan. Kiai setidaknya bisa menampilkan dirinya sebagai sosok yang tidak membutuhkan sesuatu dari orang tersebut. Ya. Karena kesombongan orang itu di situ. Rata-rata gitu. Oh, itu ngomong aja paling butuh bayaran. Ya. Paling butuh ini, paling butuh itu. Apalagi isinya nasihat. Nasihat. Allah, Masya Allah. Ya, sudah menjadi kebiasaan dari sisi kemanusiaannya. Wong iku gelem diomongi nek wong iku yang ngomong itu dipandang di atas. Ya, stratanya di atas dia, statusnya di atas dia, ya, di atas dia. Kalau diomongi dengan orang yang setara aja masih berdebat. Nah, diomongi ambek wong sing dhuwur pimpinane ngono baru gelem ngrungokno. Ya. Ngono le. Ini Masya Allah. Nah, nyumbungi ini kan kisahnya bukan untuk menyumbungi, tidak. Ya, bukan tidak menyombongi, biar tampil tidak dihina. Ya, biar tampil tidak direndahkan. Ngono lho. Itu kan untuk menyombongi. Tapi nek nyombongi wong sombong saya kira boleh juga. Ya, boleh juga. Ya. Ya apa carane ilmu sing ana, ilmu yang kamu punya dan termasuk dirimu tidak dipandang rendah oleh orang. Sehingga dengan demikian kamu mudah dan bisa diterima oleh mereka untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam ilmu itu kepada mereka. Ngono le. Ngono maksude Imam Abu Hanifah, ngono maksude ya. Fa inna maqala dzalika li alla yustakhafu bi ilmi wa ahlihi. Masyaallah ya. Wa yambahilan prayoga li talibi ilmi kedhe wong sing golek ilmu. Bagi pencari ilmu, ayo hasilal kitab yang menghasilkan sapa wong kitabal wasiah ing kitab wasiat. Seyogyanya baiknya bagi para pencari ilmu bisa memperoleh kitab wasiat, ya. Kitab wasiat. Apa itu kitab wasiat? Allati kang kata bahan nulis ing kitab wasiat sapa wis nulis sapa Imam ing kitab wasiat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah Yusuf bin Khalid kanggo Yusuf bin Khalid As-Sumti ya, kang bangsa Sumti
Ini kita sebaiknya para pencari ilmu itu bisa kalau bisa mendapatkan kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, yang ditulis khusus diberikan kepada Syekh Yusuf muridnya namanya Yusuf bin Khalid As-Sumti rahmatullahi alaih. Mugi-mugi welasi sapa Allah alaihi ngatasi Yusuf indar rujuk tatkalane balik sapa Yusuf ila ahlihi maring keluargane. Ya. Ketika Syekh Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah ini mau boyong, dia ini mondok ngaji di Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah memberi kitab wasiat. Ngono le. Dulu guru-guru ngono lho, nek ana muridé pamit digawan iki kitab, ini kitabe. Iki gawon mulai gawe sangu. Gawe sangu. Nah, arek saiki kira-kira gelem tak gak wong duwe kitab ae ditinggal. Wong arek saiki kitab mari ngaji ditinggal keleleran, apa meneh dikeki kitab gak diwaca tambahan. Masyaallah. Masya Allah. Ya. Waqad kana usatu lan teman-teman ana apa iki ahli yajiduhu nemoaken hu ing kitab wasiat sapa wong yatlubuhu kan nyuprih ing kitab sing golek kitab wasiat. Maka waqad kana lan teman-teman ana sapa ustaduna, sapa guru ingsun, sapa guru kita Syekhul Islam Burhanil A'immah Ali bin Abi Bakrin. Qaddasallahu mugi-mugi nyuciaken sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing rohe Syekh Ali Kiai Ali bin Abi Bakar Al-Aziz kang luhur. Amaroni merintah maring sun bi kitabati kelawan nulis inta rujukin narikane balik ila baladi maring negara ingsun. Wa katabtuhu mongko nulis sapa ingsun hu ing kitab. Wala buddha dan ora alias pasti harus lil mudarrisin maring wong kang ngulang wal mufti dan wong kang pengambil keputusan pemberi fatwa. Fi muamalatin nas ing dalam pergaulane para manusia. Saya Ali ini pernah diperintahkan untuk menulis saya ini yang ngomongin sing sing punya kitab ini Syekh Hasan ya, pernah diperintahkan oleh gurunya yang bernama Ali bin Abi Bakar agar dia menulis kitab wasiat. Kemudian dengan demikian saya tulis kitab wasiat ini yang kemudian digunakan untuk para guru dan para pemberi fatwa ya dalam pergaulan kehidupan manusia sekitar bermasyarakat. Masya Allah, ini anjurannya begitu ya. Kitab wasiat yang tinggalannya Imam Abu Hanifah seyogyanya ini menjadi hadiah bagi kita kalau kita bisa menemukan kitab itu untuk dijadikan bekal kita untuk melakukan dakwah ya atau mengajak kebaikan kepada masyarakat. Faslun fi ihtaril ilmi fasal fi ihtaril ilmi kang nerangaken ing dalam milih ikhtiaril ilmi milih ing ilmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih kanca wasabati lan milih waktu ketetapane ngaji alaihi ngatasi wong ya. Masya Allah, fasal berikutnya menjelaskan tentang ya bab ya memilih teman, memilih ilmu, memilih guru, ya, dan memilih
waktu belajarnya. Jadi kaitan dengan apa itu cara belajar yang efektif, maka seorang murid ya agar nanti tidak menjadi apa itu dilema ketika belajar ya kayak riskon iki perlu ya aja tengah-tengah bingung harus kamu pilih dulu milih fakultas apa sing cocok terus milih nek perlu milih dosen sing pas milih konco sing cocok dan milih waktu ya waktu yang tepat untuk belajar ya mondok iku milih aku ngaji nang guru iki ya milih tapi kalau sekarang nggak bisa sekolah matematika gurune ya iku gak iso milih jaluk diulang guru iki ya gak iso diliyane gak iso onoe iku ya iku ya. Nah, tapi ini saran yang terbaik bagi pencari ilmu agar apa itu efektif ketika dia belajar ya. Maka seyogyanya para mencari ilmu itu sebelum dia berangkat untuk mencari ilmu sudah mengangan-angan nanti ilmu apa atau fakultas apa yang harus saya masuki. Ya, cari fakultas yang cocok dengan nalurimu, cocok dengan naluri. Ada dengan cara dan kesukaanmu, ya. Cara dan kesukaanmu. Lalu pilih juga guru, dosen, ya. Dan dosen, makanya perlu ya kalau dulu pilih kiai ya saya mau mengaji di kiai ini tentang kitab ini ngono ya pilih teman pilih konco penting ya nanti buat apa itu diskusi buat sharing ya pilih konco ya penting karena banyak pengaruhnya teman ini ya untuk menghantar kita pada kesuksesan ya teman ini penting wasabati lan waktu dan ketetapan ngaji ketetapan belajar ya saya harus belajar harus konsisten ya konsisten jangan sampai putus atau memutus tengah jalan ya nggak boleh itu namanya putus asa ya Gorong mari mestinya harus selesai. Kamu kuliah kalau sudah buka pintu, kalau baca bismillah harus sampai sadaqallahul adzim. Ya. Ojo sampai tengah jalan prei. Namanya motung, protol, drop out, jangan sampai. Ojo sampai ya. Allah harus ada target memang harus ada target. Ya harus ada target. Ya, kebiasaan yang sudah diatur dalam sistem pendidikan di Indonesia dan di banyak negara. Wong nek kuliah kudu sampai mari ngono le, kudu sampai sarjana. Ya. Itu tanda-tanda paripurnanya seorang dalam mencari ilmu di bidangnya, di wisuda ya. Allah Masya Allah ya ngono bener dilanjutkan keterangane ya walhamdulillahirabbil alamin wal alam bisawab ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji aswata